Halo anak kelas 3 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 3 dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat-sehat ya. Tetap menjaga stamina tubuh. Dan juga buat orang tua adik kami, tetap memperhatikan, memantau segala aktivitas anak-anak kita. Dan juga buat bapak ibu guru, tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kali ini bapak akan membawakan materi kelas 3 SD, tematik kelas 3, tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran yang ke-6. Ya, di sini akan ada wacana ya, bapak akan bacakan untuk kita semuanya. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-temannya berjanji akan berkumpul di rumah Beni. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Ya, ini orangnya ya. Orang itu lagi berangkat ke rumah Beni ya. Lagi datang hujan pulanya ya. Siti, Lani, dan Daya sudah tiba di rumah Beni. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Iya, ya, oke. Namun Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Beni. Hujan sudah berhenti. Ya, inilah percakapan si Beni, Edo, Siti, Edo ya. Percakapan orang itu ya, perhatikan ya. Si Beni, mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Datang si Edo. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah reda, udah cerah. Jadi saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, datang si Siti ya. Begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas? Datang si Edo. Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Datang si Beni. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Datang si Udin. Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya menggambar bagian-bagian pecahan. Datang si Siti. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Datang si Lani. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Datang si Dayu. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Datang si Edo. Saya membantu Siti menggunting gambar kotak. Datang si Beni. Baik, kalau begitu saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus besar. Oke, perhatikan gambar sebelah kanan ini ya. Inilah orang itu berenam bekerja sama melakukan tugasnya masing-masing. Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Iya, pernah nggak kelas 3 tugas kelompok? Yakin bapak semua anak kelas 3 dimanapun berada pernah melakukan yang namanya tugas kelompok. Iya, di sini bapak sudah buat ya tugas kelompoknya yang pernah kerjakan ya. Oke, pertama ini ada pameran kelas, itu tugas kelompoknya. Tugas dan peranku kira-kira apa? Menjadi penjaga stand pameran, itu dia. Oke, yang kedua tugas kelompok diskusi, kira-kira apa tugasnya ya? Perhatikan. Sebagai anggota kelompok, itu dia. Oke, yang berikutnya yang ketiga tugas kelompok bermain sepak bola. Sebagai apa perannya? Penjaga gawang. Ini untuk usaha anak laki-laki ya, kebanyakan ya. Anak perempuan juga ada, tapi kalau yang namanya anak sekolah itu rata-rata bermain sepak bola itu adalah kebanyakan perempuan ya. Sekali-sekali kebanyakan laki-laki, maksud bapak sekali bisa pun gabung anak yang perempuan ya, namanya juga olahraga. Oke, yang berikutnya tugas kelompok baris berbaris, kira-kira apa perannya? Pemimpin barisan ya. Oke, bersatu dalam keberagaman, tugas itu penting. Oke, perhatikan.
Kenapa tugas itu penting? Bersatu dalam keberagaman akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dia alasannya kenapa keberagaman tugas itu penting, ya kan? Bersama dalam keberagaman. Oke, Bapak akan lanjutkan. Membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Lihatlah gambar pecahan pada Benny dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Manakah pecahan yang lebih kecil? Perhatikan ya, yang mana penyebut, yang mana pembilang. Oke, perhatikan ya. Di sini sudah sampaikan ya, penyebutnya sama namun pembilangnya berbeda. Ini dia. Yang angka 4 ini adalah penyebut, yang angka di atas adalah pembilang. Perhatikan ya, dari gambarnya juga nampak ya, kalau lebih besar, makin besar pembilangnya, maka gambarnya ini juga makin besar juga ya, makin tambah dia kotak-kotaknya ya. Jadi manakah yang lebih besar, mana yang kecil? Apakah 1/4 lebih besar dari 2/4? Yang mana anak kelas 3? Iya, dari gambarnya sudah nampak ya, yang lebih besar adalah 2/4 ya. Sekarang amati gambar pecahan pada Udin dan Siti. Manakah pecahan yang lebih besar? Mana pecahan yang lebih kecil? Iya, dari gambarnya ini ya. Oke, perhatikan. Mana ada penyebut, pembilang? Pembilang adalah 3 dan 2. Penyebutnya adalah 4. Ini satu lagi, 4. Manakah yang lebih besar? Udin atau Siti? Iya, si Udin ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang amati gambar pecahan pada Edo dan Dayu. Mana pecahan yang lebih besar? Mana pecahan lebih kecil? Iya. Mana pecahannya anak ketiga? Yang lebih besar, apakah lebih besar 1/3 dari 2/3? Iya, jawabannya adalah 2/3 lebih besar dari 1/3. Oke, perhatikan. Apakah kamu dapat membandingkan pecahan yang penyebut sama dengan pembilang yang berbeda? Apakah yang dapat kamu simpulkan? Membandingkan pecahan yang penyebut sama dengan pembilang yang berbeda. Perhatikan, seperti gambar berikut ini. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahannya. Yang manakah pembilang tadi Bapak bilang? Pembilang itu adalah angka yang di atas. Ini dia 1/4. Pembilangnya adalah 1. Yang 2/4 pembilangnya adalah 2. Yang 3/4 pembilangnya adalah 3. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan. Ingat kata kuncinya, makin besar pembilang, makin besar nilai pecahan. Makin besar penyebut, gimana? Makin kecil nilai pecahan. Itu dia. Coba kalau ini 8, berarti kotaknya ini dibagi 8 ya. Contohnya ini 1/4. Kenapa ini 1/4? Karena kotak yang warna hijau ini dibagi 4. Ini maka 1/4. Ini dibagi 2/4 atau setengah ya, karena kotaknya ini dibagi 2 ya. Jadi yang warna hijau setengah, ini yang warna hijau 1/4. Kalau yang ini 3/4. Ingat saja kata kuncinya buat anak kelas 3 semuanya. Makin besar pembilang, makin besar nilai pecahannya. Pembilang adalah angka yang di atas. Kalau penyebut, makin besar penyebut, makin kecil nilai pecahannya. Itu dia. Oke, Bapak akan lanjutkan. Nah, sini kita latihan ya. Berikan tanda lebih besar dari atau kurang dari pada tempat yang tersedia. Perhatikan tadi Pak bilang, makin besar pembilang, makin besar pecahannya. Itu dia ya. Oke, 1/4 dan 2/4. Mana lebih besar? Jangan lupa pembilang angka di atas, penyebut angka yang di bawah. Udah? Oke, berarti yang mana paling besar di sini anak kelas 3? Yang paling besar adalah 2/4. Itu dia ya. Oke, lanjut nomor 2. 2/4 dan 3/4. Yang mana paling besar? Ingatnya, makin besar pembilang,
maka pecahannya makin besar juga. Oke, ini dia pembilangnya nomor 3. Ini nomor 2. Mana paling besar? 3/4, gitu ya. Oke, lanjut kita nomor 3. Mana paling besar? 1/3 atau 2/3? Nah, udah tahu ya. Oke, 2/3. Yang nomor 4, 3/5 dan 2/5. Mana paling besar? Jangan lupa kata kuncinya pembilang dan penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Iya, 3/5. Yang nomor 5, 6/8 dan 4/8. Mana paling besar? 6/8. Yang nomor 6, perhatikan nomor 6 ini ya. Di sini dia pembilang sama, penyebut berbeda. Tadi lo bilang kata kuncinya, kalau makin besar penyebut, nilai pecahannya makin kecil. Oke, mana paling besar? 2/3 bandingkan 2/4? Iya, 2/3. Karena penyebutnya besar, maka pecahannya makin kecil. Oke, jangan lupa ya, kalau makin besar penyebutnya, maka pecahannya makin besar. Itu dia ya. Nomor 7, jangan lupa kata kuncinya, penyebutnya berapa? 2 dan 3. Oke, mana paling besar? 1/2. Oke, nomor 8. Di sini ada penyebutnya 8, di sini ada penyebutnya 6. Manakah paling besar? Iya, 3/6 ya. Karena penyebutnya makin besar, pecahannya makin kecil. Jangan lupa ya. Oke, nomor 9, 2/6 dan 2/4. Mana paling besar? Iya, 2/4 ya. Yang terakhir, 1/8 dan 1/6. Mana paling besar? Iya, 1/6. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Berikan tanda S salah jika jawaban salah, atau tanda B benar jika jawaban benar pada kotak yang tersedia. Jangan lupa, kalau makin besar pembilang, arti pecahannya makin besar. Kalau penyebutnya makin besar, berarti pecahannya makin kecil. Nomor 1, benar atau salah? 2/8 lebih kecil dari 2/4. Benar atau salah, anak kelas 3? Iya, benar ya. Yang 2/4 itu sama dengan setengah. Ya, yang nomor 2, 1/6 lebih besar dari 1/3. Benar atau salah? Ini pembilangnya sama, penyebutnya yang berbeda. Jawabannya adalah salah. Harusnya lebih besar 1/3 dibandingkan 1/6 ya. Oke, yang nomor 3, mana lebih besar? 3/4 atau 1/4? Benarkah itu? Iya, itu benar ya. Karena 3/4, jangan lupa pembilangnya lebih besar, berarti pecahannya makin besar. Itu dia, berarti nomor 3 benar ya. Nomor 4, 4/6 lebih kecil bandingkan 5/6. Benar atau salah? Salah, lebih besar dia 4/6 ya. Oke, perhatikan. Apakah lanjutkan ya? Ini mengenai BMKG ya. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang disingkat dengan BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak
musim hujan. Namun kenyataannya kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari, berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Jadi yang namanya memastikan cuaca itu, memperkirakan cuaca itu adalah yang mengurusnya, mengamatinya adalah bagian BMKG. Apa tadi BMKG anak kelas 3? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Iya, Bapak akan lanjutkan ya. Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia, lalu sampaikan di hadapan teman-teman. Iya, sini sudah buat tempatnya. Informasi yang pertama mengenai cuaca tadi, informasi tadi ya, informasi cuaca tadi ya. Kira-kira apa informasinya? Iya, ini dia informasinya. BMKG bertugas mengamati cuaca. Itu dia. Informasi yang kedua kira-kira apa? Anak kelas 3? Ya, BMKG mengamati cuaca di seluruh Indonesia. Itu dia yang kedua ya. Yang ketiga, kira-kira apa negara ketiga? BMKG memperkirakan bulan Januari Indonesia berada di puncak musim hujan. Itu dia informasi yang yang bisa Bapak buat untuk anak kelas 3 semuanya ya. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak kelas 3 ya. Dan juga buat Bapak Ibu guru, tetap semangat memberikan materi pembelajaran buat anak didik kita. Sekian dan terima kasih.